Semua orang berkumpul di Aula Danzong. Gu Daofeng duduk di puncak, dengan para tetua berdiri di kedua sisi, dan di tengah aula, ada 3 orang berdiri. Mereka adalah Meng Chaoyang, Gu Liuli dan Fang Lin. Setelah kompetisi dengan Wan Yaomen berakhir, ketiga pria itu dianggap telah memberikan kontribusi bagi Danzong, jadi sudah sewajarnya mereka diberi penghargaan sesuai dengan jasanya. Namun, perhatian lebih banyak orang masih tertuju pada Fang Lin. Beberapa tetua memiliki ekspresi yang rumit, dan sulit dikatakan apakah mereka mengagumi atau merasa malu terhadap Fang Lin. Di antara para tetua ini, yang paling kesal saat ini tentu saja Zhao Dengming, Yu Zhen, dan tetua Gao. Mereka akhirnya berhasil membawa Fang Lin ke Gua Penekan Setan, tempat dia dikurung hanya selama setengah bulan. Dia keluar seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dan sekarang dia telah memberikan kontribusi yang begitu besar bagi sekte dan tentu saja mereka merasa sangat tidak nyaman. Tetapi betapapun tidak nyamannya mereka tidak akan melakukan apapun kepada Fang Lin untuk saat ini, karena Fang Lin telah memberikan kontribusi yang besar dan sebagian besar tetua mengaguminya. Jika mereka melompat keluar untuk menekan Fang Lin, itu pasti akan menjadi bumerang. Gu Daofeng menatap ketiga orang di bawah dan berkata dengan lembut, kalian bertiga telah memberikan kontribusi besar bagi sekte dan kami. Aku memanggil kalian ke sini hari ini untuk memberi hadiah. Katakan padaku hadiah apa yang kalian inginkan. Selama itu masuk akal, aku dapat mempertimbangkannya. Mendengar ini, beberapa tetua merasa terkejut. Kepala suku itu bukanlah orang yang murah hati. Hari ini, dia benar-benar membiarkan Meng Chaoyang dan 2 orang lainnya mengatakan apapun yang mereka inginkan. Itu sungguh tidak terduga. Meng Chaoyang memandang 2 orang di sampingnya dan memberi isyarat agar mereka berbicara terlebih dahulu. Fang Lin tampak normal dan tidak langsung berbicara, tetap diam. Namun, Gu Liuli tampak agak malu berdiri di sana, menjepit ujung pakaiannya dengan kedua tangan. Tidak mungkin. Dia merupakan satu-satunya di antara ketiganya yang kalah dalam pertempuran melawan Wan Yaomen. Jika bukan karena kegagalannya, Danzong akan memiliki peluang tinggi untuk mengalahkan Wan Yaomen daripada undian saat ini. Melihat Meng Chaoyang dan Fang Lin terdiam, Gu Liuli adalah orang pertama yang berbicara, Tuan, saya merasa bersalah dan tidak memenuhi syarat untuk menerima hadiah apapun. Gu Daofeng memiliki senyum di wajahnya, dan jika Anda tidak mengenal wajahnya, Anda akan merasa seperti sedang bermandikan angin musim semi. Kontribusi kalian bertiga sama besarnya, apapun level kalian, jadi tidak perlu merasa bersalah, kata Gu Daofeng. Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi banyak tetua sedikit berubah, dan Fang Lin mencibir dalam hatinya. Bahkan orang bodoh pun tahu bahwa 3 kompetisi hari ini penuh dengan bahaya bagi Danzong. Pada akhirnya, semua itu berkat usaha Fang Lin untuk membalikkan keadaan dan menyelamatkan reputasi Danzong. Pada pertandingan final ini, lawannya adalah Du Gunian. Melihat semua murid Danzong, siapakah yang dapat menandingi Du Gunian? Hanya Fang Lin yang bisa mengalahkannya. Jadi secara logika, sumbangan Fang Lin tidak diragukan lagi adalah yang terbesar. Tetapi Gu Daofeng mengatakan bahwa kontribusi ketiganya sama. Ini tidak dimaksudkan untuk meninggikan Meng Chaoyang dan Gu Liuli, tetapi untuk mengurangi kontribusi Fang Lin secara tidak terlihat. Gu Liuli tidak memikirkan hal-hal ini dan cukup berterima kasih kepada Gu Daofeng dalam hatinya. Namun, Meng Chaoyang mendengarnya dan sedikit mengernyit. Zhao Dengming dan yang lainnya tertawa dalam hati, ketua memang pandai bermain game, walaupun kamu, Fang Lin, sedang menjadi pusat perhatian, aku tetap ingin menekanmu dan mengurangi nilai kreditmu. Seseorang langsung tidak setuju. Mu Yan berdiri dan berkata dengan nada yang tidak rendah hati maupun sombong, dalam kompetisi ini, kontribusi Fang Lin lebih besar daripada 2 lainnya. Ini tidak dapat disangkal. Kata-kata Mu Yan sangat tajam, bahkan agak berlebihan. Dia tidak hanya membantah kepala biksu Gu Daofeng saat itu juga, dia juga menyinggung Meng Chaoyang dan Gu Liuli. Tentu saja, Meng Chaoyang dan Gu Liuli tidak memikirkan apapun tentang itu. Sebaliknya, mereka berpikir bahwa Mu Yan benar. Mereka berdua tahu bahwa kontribusi Fang Lin memang lebih besar dari kontribusi mereka. Ekspresi Gu Daofeng langsung berubah. Dia membanting kotak besi di depannya dan berkata dengan marah, Mu Yan, keluar dari sini. Aula itu sunyi. Jarang sekali orang melihat Gu Daofeng semarah itu. Mu Yan tidak takut sama sekali, dia berbalik dan meninggalkan aula. Pertemuan penghargaan yang awalnya memiliki suasana yang baik, tiba-tiba menjadi sedikit tegang. Meng Wuyu mengedipkan mata pada Fang Lin, menyuruhnya berhenti bicara omong kosong. Setelah lama terdiam, Yan Zhengfeng akhirnya memecah kecanggungan dan berdiri lalu berkata, Tuan muda pertama, tetua Mu Yan membuat beberapa kesalahan dalam perkataannya. Kita akan menyalahkannya nanti. Yang terpenting sekarang adalah memberi penghargaan kepada mereka bertiga. Menurut pendapat saya, meskipun kontribusi Fang Lin besar,
kontribusinya tidak dapat menutupi kontribusi Meng Chaoyang dan Gu Liuli. Jadi menurut saya Fang Lin harus diberi penghargaan yang sedikit lebih tinggi. Perkataan Yan Zhengfeng relatif bijaksana, tetapi juga berpihak pada Fang Lin. Ekspresi wajah Gu Daofeng melunak. Dia menatap Fang Lin dan bertanya, Fang Lin, kamu telah memberikan kontribusi terbesar kali ini. Katakan saja apa yang kamu inginkan. Fang Lin mengepalkan tangannya dan berkata, aku tidak serakah. Aku hanya berharap bisa mendapatkan tungku alkimia yang benar-benar bagus. Jangan gunakan tungku yang kualitasnya rendah untuk menipuku seperti terakhir kali. Perkataan ini langsung membuat lelaki tua dari paviliun dan di sampingnya tampak malu, dan sedikit rasa dingin terpancar di mata Gu Daofeng, tetapi dia masih menyembunyikannya dengan baik. Kalau begitu, aku akan menghadiahimu tungku alkimia. Lihat apakah itu sesuai dengan keinginanmu. Gu Daofeng berkata tanpa ekspresi. Dia melambaikan tangannya dan tas istana 9 terbang turun. Fang Lin mengambil tas 9 istana dan membukanya untuk memeriksa tanpa mempedulikan apapun. Melihat perilaku kasar Fang Lin, Gu Daofeng marah tetapi tidak mengatakan apa-apa. Di dalam tas 9 istana, ada tungku alkimia yang tampak sangat biasa, warna abu-abu yang sama dengan pedang terpanjang. Sekilas, ia tampak seperti tungku alkimia tingkat terendah. Tetapi setelah Fang Lin melihatnya, dia tersenyum. Tungku alkimia ini tidak buruk. Meskipun tidak terlihat bagus, itu adalah barang tua yang sejarahnya telah berlangsung sedikitnya ratusan tahun. Terutama aura yang dipancarkan tungku alkimia ini berkali-kali lipat lebih kuat dari kuali api emas di tangan Fang Lin. Terima kasih, Guru. Fang Lin menyimpan tas 9 istana dan memberi hormat kepada Gu Daofeng. Gu Daofeng mengangguk, berhenti menatap Fang Lin, dan terus bertanya pada Meng Chaoyang dan Gu Liuli apa yang mereka inginkan. Keduanya tidak berani meminta apapun, jadi Gu Daofeng hanya memberi mereka beberapa hadiah, yang tentu saja tidak terlalu buruk. Setelah semua orang bubar, Fang Lin dikelilingi oleh banyak tetua, yang semuanya kagum dengan penampilan Fang Lin. Fang Lin hanya bisa bertahan, dan senyum di wajahnya hampir membeku. Setelah akhirnya kembali ke kediamannya, Fang Lin nyaris mengamuk lagi saat melihat keadaan di halaman. Dugu Nian telah mengacaukan tanaman obat di pekarangannya. Banyak di antaranya yang tercabut hingga ke akar-akarnya dan berserakan menyedihkan di tanah. Dugu Nian sedang berkonsentrasi memurnikan obat dalam tungku alkimia dan mengabaikan kedatangan Fang Lin. Fang Lin marah. Tidak apa-apa kalau dia menyalahkanku saja, tapi mengapa dia menyia-nyiakan ramuan obatku? Dugu Nian memiliki ekspresi terfokus di wajahnya, menatap tungku alkimia di depannya tanpa berkedip, dan dia bahkan tidak menyadari kembalinya Fang Lin pada awalnya. Ketika dia ditendang oleh Fang Lin, dia akhirnya sadar. Dia menjerit, lalu ditendang oleh Fang Lin dan jatuh dengan keras ke tanah. Aku akan membasmimu. Dugu Nian tiba-tiba memanjat, menyerbu dengan gigi dan cakarnya yang terbuka, siap untuk bertarung melawan Fang Lin sampai mati. Lalu dia diusir oleh Fang Lin lagi. Dugu Nian dengan sedih menyadari bahwa ia bukan tandingan Fang Lin. Di depan Fang Lin, dia seperti anak kecil dan hampir tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Setelah Fang Lin mengusir Dugu Nian, dia bahkan tidak melihat ekspresi sedih dan marahnya. Sebaliknya, dia menatap kebun obatnya yang hancur dengan wajah penuh kesakitan. Meskipun kebun obat ini tidak besar, namun merupakan hasil kerja keras Fang Lin setiap hari untuk merawatnya. Tanaman herbal itu tumbuh dengan baik, dan Fang Lin merasa gembira setiap kali melihatnya. Namun kini, dunia pengobatan telah hancur total, banyak tanaman obat tercabut dan terbuang sia-sia. Adegan tragis ini membuat Fang Lin ingin melemparkan Dugu Nian ke dalam tungku alkimia dan memurnikannya sampai mati. Dugu Nian menyelinap ke belakang Fang Lin, mengambil tongkat kayu entah dari mana, dan memukul kepala Fang Lin dengan tongkat itu. Fang Lin bahkan tidak melihatnya, dan menendang lagi, langsung mematahkan tongkat kayu itu. Lalu dia menendang perut Dugu Nian. Dugu Nian menjerit kesakitan. Ini adalah ketiga kalinya Fang Lin mengusirnya. Jika kau berani bersikap lancang lagi, aku akan menggantungmu di pohon dan mencambukmu. Fang Lin berkata padanya dengan kejam. Dugu Nian baru saja memanjat ketika dia mendengar kata-kata tergantung di pohon. Dia tiba-tiba gemetar dan teringat kejadian menyedihkan saat digantung di pohon oleh Fang Lin kemarin. Mengapa kamu menendangku? Dugu Nian bertanya dengan geram, dengan raut wajah sedih dan marah. Fang Lin tertawa marah, menunjuk ke kebun obat yang menyedihkan dan berantakan di sekitarnya. Lihat apa yang telah kau lakukan. Aku tidak hanya ingin menendangmu, aku juga ingin menguburmu hidup-hidup. Dugu Nian mendengus dan berkata dengan nada meremehkan, bukankah itu hanya menggunakan beberapa ramuanmu? Mengapa kamu membuat keributan seperti itu? Mendengar ini, Fang Lin mencibir dua kali, melangkah dua langkah sekaligus, berjalan ke arah Dugu Nian, dan menggendongnya. Apa yang kau lakukan? Turunkan aku,
Atau aku akan memanggil bantuan. Du Gunian terus meronta dan mengumpat. Tanpa berkata apa-apa, Fang Lin mengeluarkan tali hitam dan mengikat Du Gunian dengan erat lagi. Du Gunian benar-benar takut kali ini. Dia tidak ingin digantung di pohon lagi. Terlalu tidak nyaman untuk ditonton oleh semua orang. Aku salah, aku salah. Jangan gantung aku di pohon, aku benar-benar salah. Du Gunian memohon dengan tergesa-gesa, tidak berani melawan, karena takut membuat Fang Lin marah lagi. Kali ini, Fang Lin tidak menggantung Du Gunian di pohon, seolah-olah dia merasa ini agak berlebihan, tetapi dia tetap mengikatnya dan melemparkannya ke samping. Aku ingin melihat ramuan apa yang sedang kau buat. Kau bahkan mengambil banyak ramuan obatku. Fang Lin bergumam, berjalan ke tungku alkimia Du Gunian, dan diam-diam mengagumi sifat luar biasa tungku alkimia ini. Tungku alkimia Du Gunian jelas dibuat oleh seniman terkenal. Itu diukir dengan sangat teliti dan dirancang dengan indah. Sama sekali tidak memberikan kesan berat dan monoton seperti tungku alkimia biasa. Tentu saja, penampilan adalah hal yang sekunder. Kuncinya adalah aura yang dipancarkan tungku alkimia ini, yang juga membuktikan keistimewaannya. Fang Lin tidak membuka tungku untuk melihatnya, tetapi mengendusnya dengan hidungnya lalu mengerutkan kening. Apakah kamu sedang memurnikan pil penghancur giok? Fang Lin berbalik dan bertanya. Du Gunian tertegun, lalu menatap Fang Lin dengan tak percaya. Bagaimana kamu tahu? Fang Lin menatapnya dengan jijik. Aku bisa tahu begitu aku menciumnya. Du Gunian tertegun. Apakah Fang Lin ini benar-benar monster? Dia bahkan tidak melihat pil yang dibuatnya. Dia hanya perlu menciumnya untuk tahu apa itu. Namun kemudian, Du Gunian mulai tidak mempercayainya. Dia tidak percaya Fang Lin bisa sekuat itu. Aku akan berlatih jika aku mau. Apa hubungannya denganmu? Du Gunian mendengus. Fang Lin mengumpat, dasar orang menyebalkan kecil, kau menggunakan ramuanku untuk membuat pil. Kau pikir itu urusanku? Du Gunian tidak mengatakan apapun, dan tidak tahu harus berkata apa, merasa dirinya salah. Fang Lin membuka tungku alkimia dan berkata, dengan levelmu, kamu tidak akan bisa membuat pil penghancur giok sama sekali. Bahan-bahan obat ini pada dasarnya akan terbuang sia-sia. Seperti yang diduga, sebagian bahan obat dalam tungku telah berubah menjadi limbah, dan bau menyengat langsung memenuhi udara. Du Gunian hendak membantah, tetapi dia mencium bau busuk menyengat, dan wajahnya tiba-tiba dipenuhi kehilangan dan frustrasi. Pil penghancur batu giok adalah ramuan kelas 2 terbaik. Meskipun kamu memiliki bakat yang bagus, kamu masih kurang presisi saat memurnikan ramuan jenis ini. Sayang sekali bahan-bahan obat ini terbuang sia-sia. Fang Lin berkata sambil mengutak-atik bahan obat yang hancur di dalam tungku. Lebih baik mati terhormat daripada hidup dalam kehinaan. Pil penghancur giok merupakan ramuan tingkat 2 dan tingkat atas yang berarti bahwa persyaratan minimal untuk memurnikan pil ini adalah menjadi seorang alkemis tingkat 2. Khasiat pil penghancur giok ini sangatlah dahsyat. Setelah meminumnya, dalam waktu 12 jam, energi internal akan menjadi liar dan dapat mengerahkan kekuatan 5 kali lipat. Dengan kata lain, orang yang meminum pil ini akan menjadi 5 kali lebih kuat dari biasanya dalam waktu 12 jam. Tetapi setelah efek obatnya hilang, pemakai akan mengalami periode kelemahan yang panjang dan harus berbaring setidaknya selama sebulan untuk pulih. Pil jenis ini biasanya digunakan untuk tujuan yang mengancam jiwa, dan orang awam tidak akan meminumnya tanpa alasan. Kau sungguh hebat, bisakah kau memurnikan pil penghancur giok? Du Gunian tiba-tiba bertanya. Fang Lin meliriknya dan berkata, apakah aku bisa berlatih atau tidak, apa hubungannya denganmu? Ketika mereka sedang berbicara, dua orang lagi keluar dari rumah. Fang Lin mendongak dan langsung tampak malu, karena salah satu orang yang datang adalah Han Yinyu. Han Yinyu tidak datang sendirian kali ini. Di sampingnya, ada seorang gadis berambut pendek berpakaian ungu. Dia tampak 80% mirip dengan Han Yinyu, tetapi lebih kurus. Fang Lin memperhatikan bahwa mata gadis itu menatap kosong ke depan, dan ketika dia masuk, dia selalu dipegang oleh tangan Han Yinyu. Saat melihat gadis itu, Fang Lin langsung menebak bahwa gadis ini pastilah Han Xiaoxing, adik perempuan buta yang pernah disebutkan Han Yinyu sebelumnya. Setelah Han Yinyu membawa Han Xiaoxing masuk, mereka melihat kekacauan di halaman. Mereka juga melihat Du Gunian yang diikat dan tertutup debu, wajah mereka pun dipenuhi rasa terkejut. Kakak, ada apa? Han Xiaoxing bertanya. Suaranya lembut, tetapi membawa hawa dingin yang membuat orang takut untuk mendekat. Han Yinyu tersenyum tipis dan berkata, tidak apa-apa, kami sudah sampai. Pada saat ini, Fang Lin menyekat tangannya dengan canggung dan berkata sambil tersenyum, mengapa Nona Han ada di sini? Lihat betapa berantakannya di sini. Han Yinyu sama sekali tidak keberatan dan berkata, aku membawa Xiaoxing untuk menemuimu. Aku harap kamu bisa membantu merawat matanya. Benar saja, gadis berambut pendek ini adalah saudara perempuan Han Yinyu,
dan juga putri kedua dari Master Sekte Zixia, Han Xiaoxing. Fang Lin melirik Han Xiaoxing, yang memiliki ekspresi kosong di wajahnya. Meskipun dia tidak bisa melihat, Fang Lin masih bisa melihat sedikit ketidaksabaran di ekspresinya. Jelas saja Nona Han kedua ini tidak punya ekspektasi apapun terhadap Fang Lin. Yah, dengan kehadiran dua jenderal hebat, tempatku jadi sangat berantakan. Maaf telah mempermalukan kalian berdua. Fang Lin berkata sambil tersenyum canggung. Han Yinyu tidak peduli sama sekali. Han Xiaoxing tidak bisa melihatnya dan tidak bereaksi sama sekali terhadap kata-kata Fang Lin. Ini pasti putri dari keluarga Dugu, kan? Fang Lin, kenapa kau mengikatnya? Han Yinyu menatap Dugu Nian dan berkata dengan heran. Fang Lin mengerutkan bibirnya dan berkata, gadis kecil ini membuat kekacauan di sini dan juga merusak ramuan obatku. Aku akan memberinya pelajaran agar dia mengingatnya. Dugu Nian melotot ke arah Fang Lin, matanya dipenuhi kesedihan dan kemarahan. Titik. Han Yinyu tampak tak berdaya dan berkata, biarkan dia pergi. Bagaimanapun, Nona Dugu juga tamu dari sekte dan kita. Tidak pantas bagimu memperlakukannya seperti ini. Ya, cepat lepaskan ikatanku. Dugu Nian pun mendesak. Fang Lin berjalan mendekat dengan ekspresi enggan di wajahnya. Jika Han Yinyu tidak memintanya melakukan itu, dia pasti sudah berencana mengikat gadis kecil ini selama 3 hari 3 malam. Saat itu juga, Fang Lin melepaskan ikatan Dugu Nian. Dugu Nian menggosok-gosokkan lengannya dan menatap Fang Lin dengan bangga, seolah berkata, apa yang bisa kau lakukan padaku? Fang Lin mencibir, gadis kecil, jika kau berani tinggal di sini, aku akan menyiksamu dengan 100 cara. Mari kita lihat apakah kau akan pergi atau tidak. Pada saat ini, perhatian Dugu Nian tertuju pada Han Xiaoxing. Dia berjalan di depan Han Xiaoxing dan menatap mata Han Xiaoxing yang tak bernyawa dengan rasa ingin tahu. Han Yinyu sedikit mengernyit. Fang Lin juga merasa bahwa Dugu Nian terlalu kasar. Bagaimana Anda bisa menatap mata seseorang? Tepat ketika Han Yinyu hendak mengatakan sesuatu, Dugu Nian tiba-tiba bertanya, apakah kamu buta? Dengan bunyi dentuman, Dugu Nian menjerit dan terlempar mundur. Mata Fang Lin membelalak karena terkejut, dan dia terus berseru, ya dewa. Han Xiaoxing bagaikan binatang buas yang keluar dari sangkar. Mula-mula ia menjatuhkan Dugu Nian dengan pukulannya, kemudian bagaikan embusan angin, ia mengejar tubuh Dugu Nian yang melayang, mencengkeram rambut Dugu Nian, lalu membantingnya ke tanah. Bukan hanya satu pukulan, tetapi pukulan demi pukulan. Wajah Han Xiaoxing tampak dingin. Dia menjambak rambut Dugu Nian dengan satu tangan dan membanting Dugu Nian ke tanah berulang kali. Dugu Nian tidak memiliki kekuatan untuk melawan dan hanya bisa berteriak kesakitan. Fang Lin tertegun. Nona Han kedua ini terlalu kuat. Fang Lin merasa bahwa dia telah menyerang dengan cukup ganas, tetapi ketika dia bertemu Nona Han Xiaoxing hari ini, dia menyadari bahwa selalu ada orang yang lebih baik darimu. Kok bisa ini cewek? Jelas itu monster humanoid. Han Yinyu berdiri di samping dan tidak berbicara untuk segera menghentikannya. Dia pun sangat marah karena Dugu Nian memanggilnya orang buta, dan senang melihat Han Xiaoxing melampiaskan amarahnya saat ini. Fang Lin menyaksikan kejadian tragis ini dan mendengarkan jeritan memilukan Dugu Nian, dia merasa tidak tahan lagi untuk menontonnya. Nona kedua, tolong berhenti memukulnya. Jika Anda terus memukul gadis kecil ini, dia akan mati. Fang Lin tidak berani menyerang dengan santai dan hanya bisa membujuknya dengan kata-kata. Tetapi Han Xiaoxing tidak bereaksi sama sekali dan terus menyiksa Dugu Nian dengan kejam. Fang Lin tidak punya pilihan selain menatap Han Yinyu, bermaksud membiarkan Han Yinyu berbicara. Han Yinyu juga merasa itu sudah cukup. Jika mereka terus bertarung, sesuatu yang buruk akan terjadi. Dia segera berkata, Xiaoxing, hentikan. Benar saja, kata-kata Han Yinyu 10.000 kali lebih berguna daripada kata-kata Fang Lin. Han Xiaoxing segera berhenti, tetapi tetap melempar Dugu Nian ke tanah. Fang Lin menatap Dugu Nian dan mendesah dalam hatinya, gadis kecil ini sungguh menyedihkan. Dugu Nian duduk di tanah dengan wajah dan hidung memar, dan dia tampak tidak dapat dikenali. Jika orang-orang dari Wanyaomen melihat Dugu Nian, mereka mungkin tidak akan mengenalinya sama sekali. Dugu Nian bahkan tidak bisa menangis dan hanya bisa duduk di tanah dan melolong. Bahkan Fang Lin pun tak dapat menahan rasa simpatinya. Nona Dugu, meskipun Anda adalah tamu Danzong saya, ini adalah Danzong dan Xiaoxing adalah saudara perempuan saya. Jika Anda berbicara kasar padanya, saya tidak akan membiarkan Anda pergi begitu saja. Han Yinyu berkata dengan dingin. Ini adalah pertama kalinya Fang Lin melihat Han Yinyu bersikap begitu dingin. Meskipun dia tidak berkultivasi, pada saat ini, Han Yinyu penuh dengan momentum, yang membuat orang tanpa sadar merasa kagum. Dugu Nian benar-benar tercengang dan tercengang. Dia menatap kedua saudari Han dengan tatapan ngeri dan tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun.
Dia adalah seorang wanita muda dari keluarga Dugu dan belum pernah dipukuli sekejam itu sebelumnya. Bahkan Fang Lin hanya menendangnya beberapa kali. Itulah pertama kalinya dia dijepit ke tanah dan dipukuli seperti ini. Dalam hati Dugu Nian, selain dendam, ada pula amarah, namun dendamnya lebih besar daripada amarahnya. Fang Lin menasihati sebaiknya kau segera kembali ke rumah dugumu. Fang Lin berharap gadis kecil ini segera pergi. Sekarang setelah Han Xiaoxing memukulinya, gadis kecil ini harus pergi, kan? Namun reaksi Dugu Nian jauh melampaui harapan Fang Lin. Aku tidak akan pergi. Jika aku ingin pergi, aku akan menunggu sampai aku belajar cara mengguncang 3 gunung. Dugu Nian berkata dengan keras kepala. Fang Lin terdiam. Anda sudah dipukuli seperti ini, dan Anda masih memikirkan Zhen Sanshan. Anda sungguh gigih. Setelah Han Xiaoxing mengalahkan Dugu Nian, dia perlahan kembali ke sisi Han Yinyu dengan wajah tenang, seolah-olah orang yang memukul Dugu Nian tadi bukanlah dia sama sekali. Fang Lin menatap Han Xiaoxing dalam-dalam. Dia agak takut dengan kekuatan Nona Han kedua. Meskipun dia hanya menyerang sebentar tadi, Fang Lin merasakan jejak fluktuasi energi internal yang sangat kuat. Di antara semua rekan yang Fang Lin temui, Han Xiaoxing adalah yang paling kuat, dan ini berdasarkan fakta bahwa Han Xiaoxing buta. Jika mata Han Xiaoxing normal, maka bakatnya akan benar-benar mengerikan. Minumlah pil ini. Lukamu akan segera sembuh. Fang Lin melemparkan sebotol pil ke Dugu Nian. Dugu Nian hendak membuangnya, tetapi tampak memikirkannya dan memegang pil di tangannya. Juga, bersihkan halaman untukku, kalau tidak aku akan menghajarmu juga. Saat kau membersihkannya, aku akan mengajarimu cara mengejutkan 3 gunung. Setelah Fang Lin selesai berbicara, dia masuk ke dalam rumah bersama kedua saudari Han. Dugu Nian tertegun lama sebelum akhirnya menunjukkan kegembiraannya. Dia segera menelan pil itu dan dengan senang hati membersihkan halaman, seolah-olah dia telah benar-benar melupakan pengalaman dipukuli tadi. Di dalam ruangan, Fang Lin dan saudara perempuan Han duduk berhadapan satu sama lain. Han Yinyu mengeluarkan sepotong batu giok dan menghancurkannya. Tiba-tiba, tirai cahaya muncul, menutupi seluruh ruangan. Fang Lin tahu bahwa ini adalah formasi kedap suara, dan Han Yinyu tidak ingin percakapan mereka didengar oleh orang lain. Fang Lin, apakah kamu benar-benar ingin mengajari Zhen Sanshan kepada Dugu Nian? Han Yinyu bertanya sambil mengerutkan kening. Fang Lin tampak serius, kenapa tidak? Han Yinyu tercengang mendengar jawaban Fang Lin dan berkata, dia memang dari keluarga Dugu. Kamu bisa mengabaikannya sepenuhnya. Fang Lin menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, dia dari golongan mana, itu bukan urusanku. Selama dia mau belajar, aku bisa mengajarinya. Han Yinyu bingung. Bagaimana mungkin kau, Fang Lin, bersedia mengajarkan teknik alkimia kuno yang langka, Zhen Sanshan, kepada seorang gadis kecil yang baru kau kenal selama 2 hari? Apa artinya ini? Memikirkan hal ini, Han Yinyu menatap Fang Lin dengan tatapan aneh di matanya dan tiba-tiba bertanya, Fang Lin, apakah kamu tertarik pada Dugu Nian? Fang Lin hampir tertawa terbahak-bahak ketika ditanya, apakah saya akan tertarik pada Dugu Nian? Apakah kamu bercanda? Nona Han, saya tidak tahu apa-apa tentang Dugu Nian. Jangan asal menebak. Saya hanya berpikir bahwa karena saya satu-satunya yang tahu cara melakukan Zhen Sanshan, akan lebih baik jika lebih banyak alkemis yang menguasainya, yang juga akan memajukan metode alkimia kuno ini. Fang Lin berkata sambil tersenyum. Setelah mendengar ini, Han Yinyu akhirnya mengerti bahwa inilah yang dipikirkan Fang Lin. Pada saat ini, Han Yinyu kagum pada Fang Lin. Kalian memang berbeda dari orang biasa. Kalau orang lain, dengan kemampuan unik seperti Shocking Three Mountains, mereka pasti tidak akan mau mengajarkannya kepada orang lain. Han Yinyu menatap Fang Lin dan berkata dengan penuh emosi. Fang Lin menggelengkan kepalanya. Dia berbeda dari para alkemis yang egois itu. Zhen Sanshan memang merupakan keterampilan yang unik, tetapi pada levelnya saat ini, ia berharap untuk melihat keterampilan unik ini bersinar di tangan lebih banyak alkemis dan memainkan nilai semestinya, daripada dikuasai sendiri. Ngomong-ngomong, karena kamu bersedia mengajarkan Zhen Sanshan kepada Dugu Nian, mengapa kamu tidak mengajarkan Zhen Sanshan kepada orang lain di Danzong? Han Yinyu bertanya dengan rasa ingin tahu. Mendengar ini, Fang Lin mengerutkan bibirnya dan berkata, Nona Han, Anda tidak tahu bahwa seseorang dari pavilion dan datang kepada saya sebelumnya dan memaksa saya untuk menyerahkan Zhen Sanshan kepada mereka. Haha, saya memiliki temperamen yang buruk. Jika Anda memaksa saya seperti ini, saya tidak akan memberikannya kepada Anda. Han Yinyu tidak tahu tentang pavilion dan yang memaksa Fang Lin menyerahkan Zhen Sanshan. Setelah mendengarnya, dia mengangguk sambil berpikir. Lagi pula, aku mungkin tidak akan benar-benar mengajari gadis kecil itu. Kita tunggu saja apakah dia masih akan bersikeras seperti ini. Fang Lin berkata sambil tersenyum.
Sementara Fang Lin dan Han Yinyu tengah berbincang-bincang, Han Xiaoxing duduk di samping, diam, seolah-olah dia tidak ada sama sekali. Dia tidak bereaksi apapun terhadap percakapan antara saudara perempuannya dan Fang Lin dan bersikap sangat acuh tak acuh terhadap apapun. Fang Lin, kamu harus berhati-hati saat berhadapan dengan Du Gunian. Jangan biarkan sesuatu terjadi padanya. Aku khawatir seseorang dari keluarga Dugu akan datang untuk bernegosiasi dengan Sekte Dan. Jika sesuatu terjadi pada Du Gunian, kita akan berada dalam masalah besar. Han Yinyu memberi instruksi pada Fang Lin dengan nada sedikit serius. Fang Lin mengangguk. Dia juga tahu apa yang sedang terjadi. Meskipun dia pernah menindas Du Gunian sebelumnya, dia tetap berhati-hati dalam tindakannya dan tidak akan benar-benar menyakiti Du Gunian. Tentu saja, terlepas dari fakta bahwa dia hampir meracuni Du Gunian sampai mati di altar alkimia. Xiaoxing, bisakah kau biarkan Fang Lin menatap matamu? Pada saat ini, Han Yinyu berkata kepada saudara perempuannya, Han Xiaoxing. Han Xiaoxing tidak berkata apa-apa, hanya menggelengkan kepalanya. Fang Lin pun tak berkata apa-apa, hatinya tak setuju, kalau kau tak mau menunjukkannya padaku, aku terlalu malas menunjukkannya. Han Yinyu membujuknya lama sebelum Han Xiaoxing setuju untuk membiarkan Fang Lin menatap matanya dengan ama. Namun, Fang Lin tidak berani terlalu dekat dengan Han Xiaoxing, karena dia telah melihat betapa kuatnya Nona Han kedua. Kalau saja dia tidak sengaja memprovokasi dia tidak akan sebanding dengan kedua keahliannya itu. Fang Lin menatap mata Han Xiaoxing dengan saksama dari kejauhan. Setelah beberapa saat, Fang Lin mengerutkan kening. Ada apa? Han Yinyu bertanya dengan khawatir. Fang Lin merenung sejenak dan berkata, belum ada petunjuk. Hanya dengan melihatnya seperti ini, aku tidak bisa mengatakan apa-apa. Aku ingin menyentuh titik akupuntur di belakang telinga Nona Han. Sebelum Han Yinyu bisa menjawab, Han Xiaoxing berkata dengan dingin tidak. Fang Lin tampak malu dan mengangkat bahu pada Han Yinyu, menunjukkan bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan. Han Yinyu menunjukkan sedikit permintaan maaf terhadap Fang Lin dan terus membujuk Han Xiaoxing. Han Xiaoxing masih mendengarkan saudara perempuannya dan setuju untuk membiarkan Fang Lin menyentuhnya. Tentu saja, Han Xiaoxing sendiri sangat muak dengan ini. Fang Lin mengeluh dalam hatinya, apakah menurutmu aku benar-benar ingin menyentuhmu? Kalau saja adikmu tidak memohon padaku, aku tidak akan mau repot-repot melayanimu. Meski dalam hatinya dia berpikir begitu, Fang Lin tidak menunda. Dia mengulurkan tangan dan menyentuh telinga Han Xiaoxing. Saat Fang Lin menyentuh kulit Han Xiaoxing, perasaan pertamanya adalah betapa halusnya kulit itu, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terpana. Namun dia segera tenang, bukannya dia tidak pernah menyentuh wanita sebelumnya. Di belakang telinga, ada titik akupuntur dan meridian penting yang terhubung ke mata. Jika Anda tunanetra, kemungkinan besar ada masalah di sini. Telah diketahui umum bahwa seorang alkemis yang baik juga merupakan seorang ahli dalam bidang pengobatan. Fang Lin adalah seorang danzun di kehidupan sebelumnya, jadi wajar saja jika ia juga memiliki pencapaian luar biasa dalam bidang pengobatan. Dengan tekanan ringan tangannya, tubuh Han Xiaoxing sedikit gemetar. Meskipun sangat kecil, Fang Lin tetap menyadarinya. Nona Han, Anda tampaknya menderita penyakit tersembunyi. Fang Lin tidak menemukan masalah lain, tetapi menemukan bahwa Han Xiaoxing memiliki penyakit tersembunyi di tubuhnya. Mendengar ini, Han Yinyu langsung menunjukkan ekspresi khawatir, sementara Han Xiaoxing tetap diam. Fang Lin, apakah adikku benar-benar punya penyakit tersembunyi? Apakah serius? Han Yinyu bertanya dengan khawatir. Fang Lin mengerutkan kening dan berkata, saat ini memang belum parah, tapi kalau tidak segera diatasi, kalau nanti kambuh lagi, saya khawatir akan sulit diobati. Mendengar ini, Han Yinyu langsung menjadi cemas. Penyakit tersembunyi yang diderita saudara perempuannya sangat serius, tetapi dia tidak mengetahuinya sebelumnya. Kakak, kenapa kakak punya penyakit tersembunyi? Ada apa? Han Yinyu bertanya langsung tanpa mempedulikan hal lain. Han Xiaoxing menggelengkan kepalanya, wajahnya dingin. Saya tidak punya penyakit tersembunyi, dia hanya bicara omong kosong. Fang Lin mendengus, meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dan berkata, apakah aku bicara omong kosong? Apakah kamu merasakan nyeri tumpul di perut bagian bawah? Meskipun ringan, nyeri itu terjadi pada siang hari setiap hari, dan nyeri itu lebih terasa di bawah terik matahari. Wajah Han Xiaoxing menunjukkan sedikit keterkejutan sesaat, tetapi dia segera menundukkan kepalanya. Ketika Han Yinyu melihat ekspresi di wajah saudara perempuannya, dia tahu bahwa Fang Lin benar. Fang Lin, apakah kamu punya cara untuk menyembuhkan penyakit tersembunyinya? Aku pasti akan sangat berterima kasih padamu. Han Yinyu menatap Fang Lin dan berkata. Fang Lin menghela napas dan berkata, meskipun aku telah menemukan penyakit tersembunyi itu, aku masih belum tahu akar permasalahannya. Jika Nona Han tidak memberitahuku,
aku tidak akan dapat meresepkan obat yang tepat. Faktanya, Fang Lin 90% yakin bahwa ia dapat menyembuhkan penyakit tersembunyi Han Xiaoxing, tetapi ia berharap untuk mengetahui lebih banyak tentang Nona Han kedua. Han Xiaoxing tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak ingin menceritakan urusan pribadinya kepada orang yang tidak dikenalnya, dan dia juga tidak ingin adiknya mengkhawatirkannya. Xiaoxing, jangan sembunyikan lagi. Apa penyebab penyakit tersembunyimu? Beritahu kami sekarang agar kami dapat membantumu. Han Yinyu membujuk. Han Yinyu membujuknya lama sekali sebelum Han Xiaoxing memberitahunya asal-muasal penyakit tersembunyinya. Ternyata setahun yang lalu, Han Xiaoxing pergi sendirian untuk mendapatkan pengalaman dan mengasah kekuatannya. Beruntungnya, dia bertemu dengan 3 guru dari generasi yang sama dari keluarga Li. Meskipun Han Xiaoxing tidak ingin menimbulkan masalah, konflik pecah antara kedua belah pihak karena kesalahpahaman. Ketiga anggota keluarga Li tentu saja sangat sombong, dan ketika mereka bertemu dengan Han Xiaoxing yang pemarah, mereka tentu saja mulai berkelahi. Han Xiaoxing bertarung 1 lawan 3 dan tidak dirugikan sama sekali, tetapi pada akhirnya dia kalah jumlah dan buta, jadi dia disergap. Pada akhirnya, Han Xiaoxing membasmi seorang anggota keluarga Li dan melarikan diri kembali ke Danzong, tetapi ia menderita penyakit tersembunyi di tubuhnya. Sebagian besar anggota keluarga Li berlatih metode seni bela diri warisan keluarga yang disebut energi yang sejati. Setelah mempraktikkan metode ini, energi internal mereka dipenuhi dengan kekuatan maskulin. Han Xiaoxing diserbu oleh kekuatan maskulin Zhen Yang Jin, yang akan memanifestasikan dirinya pada siang hari setiap hari. Matahari yang terik akan membuatnya lebih mudah untuk memicu kekuatan maskulin ini. Han Xiaoxing awalnya tidak peduli, tetapi ketika serangan semakin sering terjadi, dia menyadari bahwa lukanya mungkin serius. Namun ia tidak ingin membuat ayah dan saudara perempuannya khawatir, maka ia tidak pernah mengungkapkannya dan menanggungnya dalam diam selama setahun terakhir. Setelah mendengarkan ini, air mata Han Yinyu mulai mengalir dan dia dengan lembut memeluk tubuh Han Xiaoxing. Meskipun Han Yinyu belum pernah merasakan kekuatan energi yang sejati, dia mengira saudara perempuannya pasti mengalami masa yang sangat menyakitkan tahun ini, tetapi dia tidak tahu dan tidak dapat membantunya. Han Xiaoxing hanya berwajah keras kepala dan dingin serta tidak mau mengatakan sepatah kata pun. Fang Lin menghela napas dan berkata, tidak heran. Teknik yang dipraktikkan nona kedua Han seharusnya lebih feminin. Selain itu, fisik wanita pada dasarnya adalah yin. Energi yang sejati dari keluarga Li secara alami sangat membatasi tubuh feminin. Nona kedua Han terluka oleh energi yang sejati, tetapi dia mampu bertahan selama setahun. Itu benar-benar tidak mudah. Han Yinyu menatap Fang Lin dan memohon, apakah kamu punya cara untuk menyembuhkan penyakit tersembunyi Xiaoxing? Fang Lin tersenyum dan berkata, sangat mudah untuk melarutkan energi yang sejati. Kau tidak perlu mencariku sama sekali. Tetua manapun yang kuat dapat melakukannya. Mendengar ini, Han Xiaoxing segera berkata, tidak. Han Yinyu menatap Fang Lin dengan penuh rasa bersalah. Xiaoxing jelas tidak ingin orang lain mengetahui tentang lukanya, terutama ayahnya. Jika dia tahu, dia pasti akan menyalahkan Xiaoxing. Baiklah, ini berarti saya harus menemukan cara untuk mengeluarkan energi yang sejati dalam tubuh Han Xiaoxing. Berdasarkan kepribadian Fang Lin, dia jelas tidak ingin mengundang masalah. Masalah kedua saudara perempuan keluarga Han itu lebih menyusahkan daripada satu sama lain, dan Fang Lin kewalahan. Seakan menyadari keraguan Fang Lin, Han Yinyu segera berkata, asalkan kamu bisa menyembuhkan penyakit tersembunyi adikku, aku pun bisa menyetujui satu syaratmu, asal aku bisa melakukannya. Kakak, kamu tidak perlu memohon padanya. Han Xiaoxing berkata dengan dingin. Fang Lin terbatuk kering, dengan ekspresi agak malu di wajahnya, dan berkata karena itu, tentu saja saya akan berusaha sekuat tenaga untuk menyembuhkan Nona Han Er. Setelah jeda, Fang Lin melanjutkan, tidak sulit untuk menghilangkan energi yang sejati. Anda hanya perlu minum beberapa pil embun es, dan Nona Han dapat mengalirkan energi internalnya untuk melarutkan energi yang sejati. Saya dapat memurnikan pil embun es, tetapi saya tidak punya salah satu ramuannya, rumput beku. Han Yinyu berkata ini mudah. Aku bisa menyediakan semua ramuan yang dibutuhkan untuk membuat pil embun es. Fang Lin menunjukkan sedikit rasa malu di wajahnya, dan berkata Nona Han, saya juga melakukan sesuatu untuk kalian para saudari. Saya ingin tahu apakah Nona Han dapat melakukan sesuatu untuk saya. Wajah Han Xiaoxing berubah dingin dan dia tiba-tiba berdiri, yang membuat Fang Lin takut. Dia pikir dia akan memukulnya. Anda tidak memenuhi syarat untuk meminta saudara perempuan saya melakukan apapun untuk Anda. Han Xiaoxing berkata dengan dingin, dengan sedikit fluktuasi energi internal, dan jelas bahwa dia benar-benar marah. Han Yinyu bergegas menghibur Han Xiaoxing. Dia mengenal saudara perempuannya dengan sangat baik. Selain keras kepala dan kuat,
dia juga sangat peduli pada dirinya sendiri dan ayah mereka. Fang Lin mundur beberapa langkah dan dengan cepat menjelaskan, itu bukan masalah besar. Saya hanya berharap Nona Han dapat mengucapkan beberapa patah kata yang baik untuk saya di hadapan tuan pertama. Mendengar ini, Han Yinyu segera menebak sesuatu dan berkata dengan samar, apakah kamu ingin aku berbicara dengan Paman Gu? Fang Lin mengangguk. Inilah yang dia inginkan. Lagi pula, dia ada di Danzong, dan Gu Daofeng ingin berurusan dengannya. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak mungkin melawan. Dan jika Han Yinyu maju dan secara halus mengingatkan Gu Daofeng bahwa Fang Lin memiliki Nona Han sebagai pendukungnya, maka bahkan jika Gu Daofeng ingin berurusan dengannya lagi, dia mungkin harus berpikir hati-hati dalam hatinya. Han Yinyu sedikit mengernyit dan bertanya, apakah kamu tidak puas dengan Paman Gu? Fang Lin tersenyum dan menggelengkan kepalanya, berkata, saya tidak merasa tidak puas dengan ketua, tetapi ketua tidak puas dengan saya. Dia selalu dengan sengaja menekan saya dan menargetkan saya. Jika bukan karena saya dalam persaingan dengan Sekte Wanyao ini, Sekte dan akan kehilangan muka. Namun, ketua dengan sengaja mengurangi nilai saya, yang benar-benar membuat saya merasa kecewa. Meskipun Han Yinyu tahu tentang persaingan antara Danzong dan Wanyao Men, dia hanya tahu hasilnya, tetapi tidak proses atau apa yang terjadi setelahnya. Han Yinyu agak terkejut saat mendengar Fang Lin mengatakan bahwa Gu Daofeng sengaja mengurangi nilai kreditnya, dengan ekspresi tidak percaya terlihat jelas di wajahnya. Lagi pula, sebagai kepala sekte, bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu? Melihat Han Yinyu tidak mempercayainya, Fang Lin tersenyum pahit dan berkata, Nona Han, Anda dapat bertanya kepada Meng Chaoyang tentang masalah ini. Dia ada di sana saat itu dan paling tahu tentang hal itu. Han Yinyu mengangguk dan berkata, aku akan pergi ke Meng Chaoyang untuk bertanya. Kalau begitu, aku akan pergi ke Paman Gu. Melihat Han Yinyu setuju, Fang Lin juga setuju untuk memurnikan pil embun es bagi Han Xiaoxing untuk menyembuhkan penyakit tersembunyinya. Lalu apakah kamu punya cara untuk mengobati mata adikku? Setelah berbicara tentang penyakit tersembunyi, Han Yinyu lebih mengkhawatirkan mata Han Xiaoxing. Fang Lin menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak bisa menceritakan situasi spesifiknya. Saya akan memeriksanya lebih dekat setelah energi yang sejati teratasi. Setelah mendengar apa yang dikatakan Fang Lin, Han Yinyu tidak bertanya lagi dan segera mengeluarkan sesuatu dan menyerahkannya kepada Fang Lin. Nona, apa ini? Fang Lin bertanya dengan bingung, sambil menatap tas 9 istana di tangannya. Han Yinyu tersenyum dan berkata, karena kamu telah menyelamatkan reputasi sekte dan, kamu juga merupakan pejabat berjasa sekte Zixia. Semua yang ada di sini adalah untukmu. Fang Lin tahu bahwa kata-kata Han Yinyu jelas merupakan alasan. Niatnya yang sebenarnya mungkin untuk berterima kasih kepadanya karena telah menyembuhkan penyakit tersembunyi Han Xiaoxing. Tetapi Fang Lin tidak menolak. Tidak ada alasan untuk menolak sesuatu yang diberikan secara cuma-cuma. Dia segera menyimpan tas 9 istana dan membungkuk kepada kedua saudari Han. Setelah melepaskan susunan kedap suara, Fang Lin dan saudara perempuan Han berjalan keluar. Ketika mereka melihat Dugu Nian di halaman, mereka tidak bisa menahan tawa. Dugu Nian terlihat menyingsingkan lengan bajunya, berterbuka kaki, membungkuk di ladang obat untuk menanam tanaman herbal, dan menanam kembali semua tanaman herbal yang telah dicabutnya satu persatu. Dugu Nian yang tadinya dianggap cantik, kini tangan dan kakinya berlumpur, mukanya pun penuh lumpur hitam. Nona muda dari keluarga Dugu sedang melakukan kerja kasar menanam tanaman herbal di tempat Fang Lin. Dari kejauhan, dia tampak seperti wanita petani desa. Dugu Nian mendengar suara di belakangnya, berbalik dan melihat Fang Lin dan dua orang lainnya, tampak sedikit tidak wajar. Bagus sekali, lanjutkan, Fang Lin berkata sambil tersenyum. Dugu Nian mendengus dan terus mengurus ladang obat-obatan dengan marah. Tidak mungkin, Dugu Nianlah yang merusaknya dan kini hanya dialah yang mampu memperbaikinya. Han Yinyu dan Han Xiaoxing pergi. Fang Lin melihat mereka keluar dari halaman dan kemudian berjalan kembali. Hei, apakah kau benar-benar ingin mengajariku cara mengejutkan 3 gunung? Kau tidak berbohong padaku, kan? Dugu Nian berkata sambil duduk di tanah berlumpur tanpa mempedulikan bayangannya. Dia menyeka mukanya dengan punggung tangannya, meninggalkan bekas lumpur lagi di mukanya. Fang Lin meliriknya dan berkata, kalau begitu itu tergantung pada penampilanmu. Setelah berkata demikian, dia pun masuk ke dalam rumah. Aku akan menyendiri. Jangan ganggu aku, dan jangan biarkan siapapun menggangguku. Suara Fang Lin datang dari dalam rumah. Dugu Nian membuat gerakan mengancam ke arah kamar tempat Fang Lin berada, tetapi dia tidak menolak. Orang ini, saat aku belajar cara mengejutkan 3 gunung, aku akan membuatmu menderita. Dugu Nian bergumam sendiri, lalu menutup gerbang dan melanjutkan pekerjaannya. Fang Lin menamparkan tas 9 istana dan sebuah kepingan giok pun muncul.
Setelah dia menghancurkannya, tirai cahaya kuning menyelimuti seluruh ruangan. Ini bukan sekedar lingkaran sihir kedap suara biasa, ia juga memiliki efek pertahanan tertentu. Fang Lin memiliki banyak hal yang harus dilakukan selanjutnya. Agar tidak diganggu, ia tentu harus membuat lingkaran sihir agar merasa tenang. Fang Lin bisa saja membuat lingkaran sihir itu sendiri, tetapi saat ini dia tidak memiliki bahan-bahan yang tepat, dan Fang Lin tidak punya waktu untuk melakukan hal-hal tersebut, jadi dia hanya bisa menggunakan kepingan giok lingkaran sihir. Setelah membuka tas 9 istana yang diberikan Han Yinyu dan memeriksanya, Fang Lin menunjukkan senyum puas di wajahnya. Seperti yang diharapkan dari putri pemimpin sekte, dia sangat murah hati. Fang Lin berkata pada dirinya sendiri. Tas 9 istana kecil ini berisi banyak barang, termasuk berbagai ramuan obat berharga, dan masing-masing bernilai mahal. Selain ramuan obat, ada juga 2 botol pil. Fang Lin melihatnya dan menemukan semuanya adalah pil untuk membantu kultivasi. Semua efeknya baik. Dia berpendapat bahwa itu seharusnya dibuat oleh seorang alkemis berpengalaman. Selain itu ada pedang panjang. Meskipun tidak terlihat sangat luar biasa, Fang Lin dapat melihat bahwa pedang itu terbuat dari bahan yang sangat bagus. Meskipun Fang Lin telah melihat semua jenis senjata ajaib di kehidupan sebelumnya, sangatlah baik baginya untuk memiliki pedang seperti itu sekarang. Yang paling mengejutkan Fang Lin adalah selusin pil ibel di dalam tas 9 istana. Di antara mereka, sebenarnya ada 2 pil ibel yang memiliki kekuatan mengendalikan angin. Fang Lin baru saja hendak menyempurnakan pil pengendali angin. Kedua pil ajaib ini merupakan bantuan tepat waktu, yang menyelamatkan Fang Lin dari banyak masalah. Tumpukan barang-barang ini, jika ditotal, setara dengan semua harta milik seorang murid utama, tetapi Han Yinyu begitu saja memberikannya kepada Fang Lin begitu saja, yang menunjukkan betapa kayanya Nona Han ini. Namun hal ini tidak mengherankan. Bagaimanapun, dia adalah putri pemimpin klan. Jika dia tidak mempunyai harta, maka itu tidak sesuai dengan statusnya. Fang Lin memiliki semua bahan untuk pil pengendali angin, dan dia tidak ingin menunggu lebih lama lagi, jadi dia segera mulai memurnikan pil pengendali angin. Fang Lin tidak menggunakan tungku alkimia yang baru saja diperolehnya untuk memurnikan pil pengendali angin, karena tungku alkimia itu digunakan oleh Fang Lin untuk melahap. Mengambil kuali api emas, Fang Lin menyiapkan semua jenis bahan obat dan langsung menyalakan api. Dengan level Fang Lin, memurnikan pil pengendali angin tentu bukan masalah. Akan tetapi, tingkatan Fang Lin saat ini terlalu rendah, jadi memurnikan pil pengendali angin sudah menjadi batasnya. Jika itu adalah pil dengan tingkat yang lebih tinggi, tidak ada cara untuk memurnikannya. Saat tungku sudah panas, Fang Lin melemparkan semua ramuan dan pil ajaib ke dalamnya. Selanjutnya, tinggal menunggu saja. 3 hari kemudian, Fang Lin menggunakan teknik 3 gunung kejutan dan pada saat yang sama menggunakan pupil emas halusnya untuk mengamati situasi di dalam tungku alkimia. Seperti dugaan Fang Lin, semua yang ada di tungku berjalan sesuai rencananya, tanpa kesalahan sedikitpun. Getaran yang ditimbulkan oleh Zen Sanshan bahkan dirasakan oleh Du Gunian yang sedang bosan di halaman. Du Gunian menjadi gembira saat ia membayangkan Fang Lin membuat ramuan tersebut. Dia ingin mengintip, tetapi dia ingat peringatan Fang Lin dan tidak berani mendekati rumah itu. Setelah memikirkannya, Du Gunian tidak dapat menahan diri untuk berjalan ke pintu dengan hati-hati, ingin membuka celah dan melihatnya. Tak disangka, begitu ia menyentuh pintu, ia terpental keluar. Gadis bodoh, apakah kau masih ingin belajar cara mengejutkan Sanshan? Jika kau berani menggangguku lagi, keluarlah dari sini. Fang Lin memarahi tanpa basa-basi. Du Gunian mengusap pantatnya yang sakit, menghentakkan kakinya karena marah, dan tidak lagi berpikir untuk memata-matai Fang Lin yang sedang membuat ramuan. Gangguan Du Gunian hanyalah episode kecil dan tidak memengaruhi proses alkimia Fang Lin. Setelah melakukan teknik Zen Sansan, Fang Lin juga rileks. Pada titik ini, pada dasarnya tidak akan ada masalah. Pada hari kelima, pilnya sudah siap. Karena isolasi formasi, Du Gunian di luar tidak tahu pil apa yang sedang disempurnakan Fang Lin. Menatap 2 pil putih bening di tungku, mulut Fang Lin melengkung. Dia akhirnya berhasil memperbaiki benda ini. Tumpukan besar ramuan obat, ditambah pil ajaib langka, akhirnya hanya menghasilkan 2 pil pengendali angin. Meskipun jumlahnya sedikit, Fang Lin merasa puas. Lagi pula, dia hanya butuh 1 pil. Dia bisa memberikan pil tambahan itu kepada orang lain atau menukarnya dengan orang lain. Setelah menyimpan kuali api emas, Fang Lin duduk bersila dan menelan pil pengendali angin yang masih panas dari oven. Pil itu memasuki tubuh dan berubah menjadi aliran air jernih, meluncur ke tubuh Fang Lin. Fang Lin menggigil seluruh tubuhnya, merasa seolah-olah telah menelan bongkahan es, dan kesejukan itu membuat pikirannya lebih jernih. Namun tak lama kemudian, Fang Lin merasa seolah ada hembusan angin bertiup di sekelilingnya. Selesai.
Fang Lin sangat gembira. Dia berdiri dan mulai berlatih gerakan kaki 9 surga di dalam rumah. Kalau ada orang luar di sini, dia pasti kaget sekali. Karena pada saat ini, Fang Lin seperti embusan angin, melayang tak menentu, bahkan bayangannya pun sulit ditangkap. Kalau orang biasa yang melihat ini mungkin akan berseru, hantu banget. Fang Lin cukup puas dengan efek pil pengendali angin. Dia sudah memiliki jurus kaki surga 9 lapis, dan sekarang setelah meminum pil pengendali angin, dia seperti menambahkan sayap pada seekor harimau. Dengan kekuatan Fang Lin saat ini, kecuali dia bertemu dengan seorang ahli elemen tanah, Fang Lin tidak perlu takut pada siapapun yang berada di bawah elemen tanah. Dalam suasana hati yang baik, Fang Lin mengangkat lingkaran sihir dan berjalan keluar rumah. Dia segera melihat Dugunian yang tampak tertekan di luar rumah. Melihat Fang Lin keluar, Dugunian segera berdiri dan menatap Fang Lin dengan penuh harap, apakah kamu siap mengajariku cara mengguncang 3 gunung? Fang Lin tidak segera menanggapi Dugunian, tetapi melihat sekeliling dan menemukan bahwa halaman pada dasarnya telah kembali normal, kecuali beberapa tanaman obat yang masih sedikit lamban. Tidak mungkin, ramuan obat tersebut dicabut hingga ke akar-akarnya oleh Dugunian. Meskipun mereka ditanam lagi oleh Dugunian, mereka selalu setengah mati. Fang Lin menghampiri tanaman herbal yang layu itu dan membelainya sejenak. Dalam waktu kurang dari secangkir teh, tanaman obat yang awalnya setengah mati itu semuanya hidup kembali, tanpa tanda-tanda kelesuan. Adegan ini membuat Dugunian tercengang. Bagaimana kamu melakukannya? Dugunian bertanya dengan tergesa-gesa. Fang Lin meliriknya dan berkata, mengapa kamu bertanya begitu banyak? Apakah ini ada hubungannya denganmu? Dugunian cemberut dan memohon, kalau begitu, apakah kau bersedia mengajariku cara mengguncang 3 gunung? Fang Lin mengusap dagunya dan berpikir sejenak, lalu tiba-tiba tersenyum dan berkata, jika aku mengajarimu mengguncang 3 gunung, apakah aku akan dianggap sebagai gurumu? Dugunian tertegun sejenak, lalu menatap Fang Lin dengan tatapan rumit. Jika kau mengajariku cara mengguncang 3 gunung, aku akan menjadikanmu guruku. Bagaimana? Kata Dugunian. Ketika Fang Lin mendengar ini, dia langsung gembira. Karena kau ingin menjadikan aku sebagai tuanmu, maka bersujudlah sekarang. Fang Lin duduk di bangku batu dan menatap Dugunian dengan tenang. Dugunian tercengang. Dia tidak menyangka Fang Lin begitu terus terang. Tetapi dia sudah mengatakannya, dan dia tidak bisa begitu saja mengingkari apa yang baru saja dikatakannya. Dugunian adalah seorang pria yang cerdas. Dia memutar matanya dan berkata, itu tidak akan berhasil. Kamu belum mengajariku. Fang Lin memutar matanya dan berhenti menggoda Dugunian. Dia melambaikan tangannya dan sepotong batu giok terjatuh di depan Dugunian. Semua metode kultivasi dan rahasia Zen Sanshan ada di sana. Bacalah sendiri. Jika Anda tidak mengerti, datanglah dan tanyakan kepada saya. Setelah Fang Lin selesai berbicara, dia menepuk pantatnya dan kembali ke dalam rumah. Dugunian mengambil slip giok itu dan setelah memeriksanya, ekspresi terkejut dan ragu muncul di wajahnya. Tidak apa-apa, ayo kita berlatih dulu. Dugunian berkata dalam hati, dan dengan gembira kembali ke kamarnya sambil membawa kepingan giok itu. Setelah mengusir Dugunian, Fang Lin kembali ke kamarnya dan bersiap melanjutkan retretnya. Dia juga ingin melahap tungku alkimia yang baru saja diperolehnya untuk melihat apakah dia bisa mencapai puncak tingkat ke-9 elemen manusia dalam satu gerakan, atau bahkan menerobos ke alam elemen tanah. Namun, sangat sulit untuk menembus ke alam yang lebih tinggi. Fang Lin berpikir bahwa bahkan jika dia melahap tungku alkimia, peluang untuk menerobos hanya sekitar 50%. Oleh karena itu, rencana Fang Lin adalah mencapai puncak tingkat ke-9 elemen manusia. Adapun apakah dia dapat memasuki alam elemen tanah, itu semua tergantung pada keberuntungan. Setelah menghancurkan sepotong batu giok terlarang lainnya, Fang Lin mengeluarkan tungku alkimia yang diberikan Gu Daofeng kepadanya. Penampakan kuali alkimia ini sangat biasa saja, bisa dikatakan tidak ada yang istimewa darinya. Tetapi tungku alkimia inilah yang membuat Fang Lin menaruh perhatian khusus padanya. Dibandingkan dengan produk cacat yang diberikan paviliun alkimia kepadanya terakhir kali, produk ini tidak diragukan lagi jauh lebih baik. Fang Lin menyiapkan banyak pil, yang semuanya digunakan untuk terobosan. Setelah semuanya siap, Fang Lin duduk bersila di samping tungku alkimia dan berlatih 9 kuali Tong Tianjue. Kerajaan Dakian akhir-akhir ini tidak damai. Karena kompetisi alkimia antara Wan Yaomen dan Danzong menjadi semakin serius, keluarga Li juga terlibat. Sejumlah besar murid elit dan tetua Sekte Wanyao dipenjara di Sekte Dan, sementara seorang tetua yang sangat dihormati dari keluarga Li juga terluka parah oleh Xing Tianxiao, kepala Sekte Wu. Dapat dikatakan bahwa Sekte Zixia benar-benar membuat keluarga Li dan Sekte Wanyao marah dalam satu gerakan. Sekte Wanyao baik-baik saja, bagaimanapun juga, ia tidak sekuat Sekte Zixia. Selain itu,
Banyak murid dan tetua ditahan di Sekte dan semua orang di Sekte Wanyao marah, tetapi mereka tidak bisa mengambil tindakan apapun terhadap Sekte Xixia. Orang tua bermarga Gong itu menggunakan kuali mengkilap 9 harta karun untuk menukarkan kebebasannya. Setelah kembali ke Wanyaomen, dia pertama-tama meminta maaf kepada keluarga Li, dan kemudian sibuk mengumpulkan sumber daya untuk pergi ke Danzong untuk menebus mereka yang ditahan dari Wanyaomen. Dapat dikatakan bahwa pihak yang paling menderita dalam kejadian ini adalah Sekte Wanyao. Bukan saja mereka kehilangan muka, mereka juga harus membayar sejumlah besar uang, bahkan harta paling berharga milik sekte tersebut, yakni kuali mengkilap 9 harta karun. Meskipun keluarga Li hanya mengalami sedikit kerugian, hanya satu orang tua yang terluka parah dan lengannya patah, bagi keluarga terhormat seperti keluarga Li, ini merupakan penghinaan besar. 10 hari kemudian, banyak master dari keluarga Li datang ke Sekte Xixia dengan sikap mengancam, menuntut agar Sekte Xixia memberi mereka penjelasan. Meskipun Li Zhendong, kepala keluarga Li, tidak datang sendiri, adiknya Li Yunhe datang, dan dia juga merupakan guru terbaik kedua di keluarga Li. Sekte Xixia juga tidak menunjukkan kelemahan. Pemimpin Sekte Han Loyun, yang selalu rendah hati dan jarang muncul di depan umum, muncul, membawa serta kepala biara Sekte dan, Gu Daofeng, dan kepala biara Sekte Wu, Xing Tianxiao, untuk bernegosiasi dengan keluarga Li di Aula Xixia. Ini adalah negosiasi antara dua kekuatan raksasa negara Qian. Karena masalahnya serius, kedua belah pihak marah dan proses negosiasi tidak ideal. Selama periode ini, Li Yunhe membanting meja dan berdiri beberapa kali, berteriak bahwa keluarga Li harus menyerang Sekte Xixia dengan seluruh kekuatan mereka. Han Loyun hanya menjawab dengan satu kalimat ayolah. Itu hanyalah kalimat yang sederhana dan tidak berdaya, namun mampu membuat keluarga Li yang arogan dan kelompoknya berhenti total. Bukan berarti Li Yunhe tidak mengenal Han Loyun. Sebaliknya, sebagai salah satu tokoh paling kuat dalam keluarga Li, dia tidak asing dengan Han Loyun, pemimpin Sekte Xixia. Dapat dikatakan bahwa Han Loyun adalah orang yang tidak akan terbujuk oleh taktik lunak atau keras apapun. Sekalipun keluarga Li sangat arogan, mereka tidak akan membiarkan Han Loyun menyerah sama sekali. Li Yunhe tahu bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa pada Han Loyun, jadi dia hanya bisa menahan amarahnya dan benar-benar memulai negosiasi. Adapun hasil negosiasi, pada akhirnya Li Yunhe pergi bersama keluarga Li. Meski kedua belah pihak hampir berkelahi, mereka akhirnya menunjukkan sedikit pengendalian diri. Pada hari kedua setelah negosiasi berakhir, datang berita dari keluarga Li bahwa jika lengan Xing Tianxiao tidak diserahkan dalam waktu 3 hari, kepala keluarga Li akan mengambil tindakan secara pribadi. Hal ini menyebabkan sensasi di seluruh kerajaan Qian, dan perhatian semua kekuatan terfokus pada dua kekuatan utama keluarga Li dan Sekte Xixia. Jika kedua kekuatan besar ini saling bertarung, seluruh kerajaan Qian akan kacau balau, bahkan mungkin berubah menjadi pertempuran jarak dekat di antara kekuatan-kekuatan besar. Han Loyun masih tidak memilih untuk mundur meskipun ada sikap keluarga Li. Hari itu, Han Loyun datang sendirian ke langit di atas keluarga Li dengan pedang di tangan dan menebas keluarga Li dengan pedangnya. Pedang ini mewakili sikap Han Loyun. Jika kau ingin bertarung, aku akan menemanimu. Kepala keluarga Li mengambil tindakan untuk memblokir pedang Han Loyun, tetapi seluruh keluarga Li masih ketakutan seperti burung yang ketakutan. Pada saat yang sama, suara-suara terdengar dari keluarga kerajaan Daqian, seolah-olah Kaisar Daqian ingin menengahi konflik antara kedua belah pihak. Sekarang, bukan hanya keluarga Li dan Sekte Xixia saja yang terlibat, bahkan keluarga kerajaan Daqian pun ikut terlibat, dan masalahnya pun semakin membesar. Demi menghormati Kaisar Daqian, Han Loyun dan Li Zhendong akhirnya duduk di meja yang sama dan bernegosiasi dengan Kaisar Daqian selama 3 hari 3 malam. Selama periode ini, fluktuasi energi internal yang sangat mengerikan datang dari ruang rahasia tempat mereka bertiga berdiskusi, tetapi mereka segera menjadi tenang. Selain ketiga pihak yang terlibat, tidak ada seorang pun yang mengetahui isi negosiasi tripartit ini. Namun setelah negosiasi, wajah Li Zhendong tidak terlalu bagus, sementara Han Loyun tersenyum dan mengobrol menyenangkan dengan Kaisar Daqian. Setelah ini, Sekte Xixia memberikan sejumlah sumber daya kepada keluarga Li sebagai kompensasi dari Sekte Xixia kepada keluarga Li. Keluarga Li juga menerima sumber daya dari Sekte Xixia, dan masalahnya berakhir seperti ini. Keluarga Li tidak membuat masalah lagi, dan Sekte Xixia tidak membayar harga yang terlalu mahal, dan kedua belah pihak tidak benar-benar bertarung pada akhirnya. Banyak orang di kerajaan Qian diam-diam menganalisis dan berspekulasi bahwa Kaisar Daqian pasti memainkan peran yang sangat penting dalam hal ini. Sebagai orang nomor 1 di negara Daqian, Kaisar Daqian tentu saja tidak ingin melihat seluruh negara Daqian menjadi sulit dikendalikan karena konfrontasi antara dua kekuatan besar, jadi dia tentu harus mencoba yang terbaik untuk menenangkan situasi. Terlebih lagi,
Keluarga Li dan keluarga kerajaan Dakian memiliki perseteruan, jadi Kaisar Dakian secara alami cenderung agak bias terhadap Sekte Xixia. Meskipun keluarga Li sombong dan mendominasi, jika mereka didorong terlalu keras dan Sekte Xixia serta keluarga kerajaan Dakian bergabung, keluarga Li akan berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Kekuatan salah satu dari kedua keluarga ini tidak lebih lemah dari keluarga Li. Begitu mereka bergabung, mengingat dendam antara keluarga kerajaan Dakian dan keluarga Li mungkin menghadapi krisis hidup dan mati. Oleh karena itu, keluarga Li memilih untuk menyerah, dan Sekte Xixia tidak bertindak terlalu jauh dan membayar sejumlah kompensasi. Meskipun masalahnya telah diselesaikan, Sekte Xixia dan keluarga Li menjadi musuh. Adapun Sekte Wanyao, lelaki tua bermarga Gong mengumpulkan sejumlah sumber daya dan secara pribadi mengirimnya ke Danzong untuk menukarkan kembali belasan tetua yang ditahan di Danzong. Adapun para murid elit itu, mereka masih ditahan oleh Danzong. Orang tua bermarga Gong itu marah dan kesal, tetapi karena mereka berada di tangan Danzong, tidak peduli seberapa marahnya dia tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa kembali dengan dendam. Adapun para pengikut Sekte Wanyao yang ditahan di Danzong tidak memperlakukan mereka dengan tidak adil dan mereka tidak menerima perlakuan tidak manusiawi apapun. Mereka baru saja kehilangan kebebasan dan dikurung di Gua Penekan Setan. Pada hari ini, di halaman Fang Lin, Du Guonian sedang duduk bersila di halaman, memurnikan pil di tungku di depannya. Du Guonian tampak serius, lalu tiba-tiba dia menghantamkan telapak tangannya, menghantam tungku alkimia dengan keras. Wah, begitu telapak tangan ini dipukul, tungku alkimia mulai bergetar hebat, dan api di sekitar tungku juga bergoyang. Du Guonian memperlihatkan ekspresi gembira dan hendak melakukan gerakan kedua ketika tungku itu tiba-tiba mengeluarkan suara mengepul dan gumpalan asap hitam keluar darinya. Du Guonian tiba-tiba tampak tertekan dan merasa sedih. Dia menendang tungku alkimia ke tanah dan duduk di samping dengan marah. Ini adalah percobaan pertamanya setelah berlatih Zen Sanshan selama setengah bulan. Dia penuh percaya diri dan mengira dia telah berhasil, tetapi ketika dia benar-benar mencobanya, tetap saja tidak berhasil. Du Guonian sangat tertekan. Dia jelas telah berlatih sesuai dengan lembaran giok yang diberikan oleh Fang Lin, dan dia sangat tekun. Dia telah berpikir dan belajar hampir setiap saat dalam setengah bulan terakhir. Tetapi mengapa gagal setelah satu kali percobaan? Mungkinkah metode kultivasi yang diberikan oleh orang bermarga Fang itu salah? Apakah dia sengaja mempermainkanku? Setelah memikirkannya, Du Guonian melemparkan tanggung jawab kepada Fang Lin. Namun, Du Guonian tidak yakin apakah itu salahnya. Lagi pula, dia telah merenungkan metode latihan Zen Sanshan selama setengah bulan, jadi itu pasti benar. Terlebih lagi, dia telah melihatnya dengan mata kepalanya sendiri ketika Fang Lin melakukan Zen Sanshan hari itu, dan itu tidak berbeda dari apa yang baru saja dia lakukan. Untuk sesaat, Du Guonian tidak yakin apakah dia bodoh dan belum cukup berlatih, atau apakah Fang Lin sengaja menyembunyikan sesuatu. Saat Du Guonian tengah berpikir keras, gelombang tenaga dalam yang kuat tiba-tiba menyebar dari ruangan tempat Fang Lin berada. Sekalipun ada lingkaran sihir yang menghalanginya, tenaga dalam itu tetap dengan hebatnya menerobos pembatas itu dan langsung menjatuhkan Du Guonian yang berada di dalam pelataran ke tanah. Du Guonian terjatuh ke tanah dan menatap ruangan dengan ekspresi terkejut. Ini adalah fluktuasi energi internal di ranah Yuan Bumi. Mungkinkah Fang Lin telah menembus ranah Yuan Bumi? Du Guonian membelalakkan matanya, merasa agak tidak percaya. Setelah dipikir-pikir lagi, Du Guonian merasa itu tidak mungkin. Berapa umur Fang Lin? Saya pikir dia hampir sama dengan saya. Sekarang aku baru berada di level ke-7 unsur manusia. Sekalipun Fang Lin begitu kuat, bagaimana dia bisa mencapai tingkat elemen tanah di usianya ini? Di tengah kebingungan itu, Fang Lin perlahan berjalan keluar rumah. Detik berikutnya, wajah Du Guonian memerah, dan dia langsung berbalik dengan marah, sambil mengumpat, dasar orang menyebalkan tak tahu malu, kenapa kau keluar tanpa mengenakan pakaian? Fang Lin tertegun. Dia menunduk dan terkejut. Ya dewa, mengapa celananya hilang? Baru saja dia asyik dengan kenikmatan terobosannya, dia bahkan tidak menyadari kalau bajunya telah hilang. Untungnya, Du Guonian melihat semuanya dengan jelas, yang membuatnya kehilangan muka. Fang Lin bergegas kembali ke rumah, mengenakan pakaiannya, dan kemudian berjalan keluar seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Du Guonian merasa malu dan kesal, dia bahkan tidak berani menatap Fang Lin. Dia belum pernah melihat pria terbuka seumur hidupnya. Itulah pertama kalinya dia melihatnya. Selain rasa malu, dia juga merasa sedikit penasaran dan gembira. Kenapa aku tidak melihat lebih dekat tadi? Orang ini berlari masuk tanpa aku melihatnya dengan jelas. Du Guonian diam-diam merasa menyesal. Jika Fang Lin tahu apa yang sedang dipikirkan gadis ini saat ini, dia mungkin akan takut. Hehe, murid, bagaimana perkembangan pemurnian Zen Sanshan yang diajarkan gurumu? Fang Lin bertanya dengan tenang,
berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa tadi. Mendengar Fang Lin menyebutkan hal ini, wajah Dugu Nian berubah jelek lagi. Bukankah kamu memberiku Zen Sanshan yang lengkap? Fang Lin melirik tungku alkimia yang ditendang Dugu Nian tak jauh dari situ. Dia tahu kalau gadis itu pasti baru saja gagal menggunakan 3 gunung kejutan. Fang Lin tersenyum dan berkata, yang kuberikan padamu adalah Zen Sanshan yang lengkap. Kau baru berlatih selama setengah bulan dan kau ingin menggunakannya. Apakah kau tidak terlalu banyak berpikir? Dugu Nian tertegun sejenak, lalu berkata, kurasa aku hampir menguasainya. Fang Lin menggelengkan kepalanya. Metode Zen Sanshan ini tidak dapat dilakukan tanpa latihan keras selama beberapa tahun. Bakatmu bagus, dan butuh waktu sekitar 1 atau 2 tahun untuk menguasainya. Ketika Dugu Nian mendengar Fang Lin mengatakan bahwa itu akan memakan waktu 1 atau 2 tahun, dia tampak sedikit frustrasi, tetapi tidak terlalu tertekan. Lagi pula, itu hanya 1 atau 2 tahun. Mungkin dia punya bakat bagus dan itu hanya memakan waktu setengah tahun. Ngomong-ngomong, apakah kamu sudah berhasil menembus elemen tanah? Dugu Nian bertanya tiba-tiba. Fang Lin tersenyum dan mengangguk sedikit. Dugu Nian menghirup udara dingin. Apakah Fang Lin ini orang aneh? Dia sangat berbakat dalam alkimia dan seni bela dirinya berkembang sangat pesat. Apakah ada cara agar dia bisa bertahan hidup? Tiba-tiba, sesosok tubuh bergegas masuk dari luar halaman, dan tanpa berkata apa-apa, dia menamparkan Fang Lin dengan telapak tangannya. Semua ini terjadi begitu cepat, hingga Dugu Nian tercengang. Fang Lin, di sisi lain, bereaksi sangat cepat dan menghindar dalam sekejap dengan kakinya di langit ke-9. Orang yang datang bertindak sangat cepat. Fang Lin tidak menyangka ada orang yang tiba-tiba masuk, dia pun langsung murka. Lihat, aku akan membasmimu. Fang Lin meraung dalam hatinya, dan menyentuh tas 9 istana. Di tangan kirinya, dia memegang pedang tajam. Fang Lin menebas lelaki itu dengan pedangnya tanpa menahan sedikit pun, berniat membasminya. Pedang ini cepat dan ganas. Ditambah dengan kondisi Fang Lin saat ini, tidak ada prajurit Yuan manusia yang bisa lolos dari pedang ini. Lelaki itu ketakutan dan tiba-tiba memutar tubuhnya, nyaris menghindari pedang itu. Fang Lin berseru, lawannya benar-benar mampu menghindari pedangnya, itu cukup mengesankan. Pada saat ini, Dugu Nian juga melihat siapa orang yang tiba-tiba masuk, dan buru-buru berteriak, jangan lakukan itu, jangan lakukan itu. Itu adalah seorang pria muda, berpakaian hitam, dengan wajah tegas dan tatapan membasmi, menatap Fang Lin. Titik. Fang Lin memegang pedang panjang dan menatap lawan bicaranya dengan pandangan buruk. Dugu Yuan, apa yang sedang kamu lakukan? Dugu Nian mengeluh kepada pemuda itu. Ketika Fang Lin mendengar ini, alisnya langsung terangkat. Ya ampun, dia ternyata dari keluarga Dugu. Tidak heran dia begitu sombong dan mendominasi. Pemuda bernama Dugu Yuan melirik Dugu Nian, lalu matanya tertuju pada Fang Lin. Kamu mencari kematian. Dugu Yuan mendengus dingin dan menyerang Fang Lin lagi. Fang Lin memegang pedang panjang di tangannya dan berteriak, kau menerobos masuk ke halaman rumahku, aku akan membasmimu. Kedua pria itu bertarung lagi, dan Dugu Yuan tidak menggunakan senjata apapun, melawan Fang Lin dengan tangan kosong. Namun tak lama kemudian, Dugu Yuan menyesali keputusannya. Kekuatan Fang Lin jauh melampaui harapan Dugu Yuan. Tanpa senjata apapun, dia dipukuli oleh Fang Lin dan merasa seperti kalah selangkah demi selangkah. Dugu Yuan marah sekaligus geram, dia tidak dapat lagi menahan ekspresi datarnya, akhirnya dia mengeluarkan tombak. Keluar dari sini, Fang Lin meraung, kakinya begitu cepat sehingga dia tiba-tiba muncul di belakang Dugu Yuan dan menendang pantat Dugu Yuan. Dugu Yuan tertendang dan terhuyung maju beberapa langkah. Dia tiba-tiba berbalik dan melakukan serangkaian keterampilan tombak. Senjata Dugu Yuan juga sangat cepat, dan setiap tembakan ditujukan langsung ke titik vital Fang Lin. Jika dia ditikam oleh salah satu dari mereka, dia akan mati atau terluka parah. Tetapi tidak peduli seberapa keras Dugu Yuan menusuk, dia bahkan tidak bisa menyentuh sudut pakaian Fang Lin. Kecepatan Fang Lin terlalu cepat. Meskipun kecepatan serangan Dugu Yuan juga cepat, dia sama sekali tidak dapat mengimbangi ritme Fang Lin. Dugu Nian terus berusaha menghalangi mereka, tetapi Fang Lin dan Dugu Yuan sama-sama marah dan pertarungan pun menjadi semakin sengit. Melihat bahwa dia tidak dapat melakukan apapun pada Fang Lin, Dugu Yuan menjadi cemas dan kejam, dan tiba-tiba menamparkan tas 9 istana. Memanggil, seberkas cahaya dingin terbang keluar dan menuju langsung ke alis Fang Lin. Bermain kotor, Fang Lin mengutuk, menghindar lagi, dan membalas dengan pedang. Dugu Nian mengangkat tombaknya untuk menghalangi pedang Fang Lin, namun dia terkejut oleh kekuatan pedang Fang Lin dan mundur beberapa langkah, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Dugu Yuan, apakah kamu sakit? Bisakah kamu mengalahkannya? Dugu Nian berkata terus terang. Wajah Dugu Yuan membiru dan merah, dan dia menatap Fang Lin dengan tajam. Fang Lin,
memegang pedang dan dengan tatapan membasmi di matanya, bergerak secepat hantu dan muncul di belakang Dugu Yuan lagi. Meskipun Dugu Yuan tahu bahwa Fang Lin ada di belakangnya, reaksi tubuhnya sama sekali tidak mampu mengimbangi. Pedang Fang Lin diletakkan di bahu Dugu Yuan. Jika dia bergerak sedikit lagi, leher Dugu Yuan akan dipotong oleh Fang Lin. Hati Dugu Yuan dipenuhi dengan kehinaan dan ketidakmauan. Awalnya dia menyerbu dengan agresif, ingin memberi pelajaran pada Fang Lin, tetapi pada akhirnya dia tidak mampu mengalahkan pihak lain dan malah ditundukkan olehnya. Dugu Yuan sangat malu hingga dia ingin basmi diri. Fang Lin menatap Dugu Yuan dengan ekspresi puas di wajahnya, dan berkata, bukankah kamu sangat sombong? Kamu baru saja menerobos masuk dan menyerangku tanpa mengatakan sepatah kata pun. Sekarang tunjukkan padaku seberapa sombongnya kamu. Mencoba menggerakkanku. Wajah Dugu Yuan tampak jelek dan dia sangat marah sehingga dia ingin berbalik dan melawan Fang Lin sampai mati. Tetapi pedang di lehernya dapat merenggut nyawanya kapan saja. Meskipun Dugu Yuan tidak percaya Fang Lin berani membasminya, selalu ada kejadian yang tidak terduga. Bagaimana jika Fang Lin bodoh dan memotong lehernya? Maka kematiannya akan menjadi tidak berarti. Dugu Nian menatap Dugu Yuan dengan tidak senang dan bertanya, apa yang kamu lakukan di sini? Dugu Yuan menatap Dugu Nian dengan wajah tertekan dan bertanya, mengapa aku di sini? Bukankah itu hanya untuk melampiaskan kemarahanmu? Mengapa saya merasa telah melakukan kesalahan? Jika dia tahu Fang Lin begitu kuat, Dugu Yuan tidak akan pernah melakukan hal bodoh seperti itu. Fang Lin menyipitkan mata ke arah Dugu Nian dan berkata sambil tersenyum, kalian anggota keluarga Dugu benar-benar memiliki temperamen yang sama, semuanya sangat sombong dan mendominasi. Jika itu orang lain, aku pasti sudah membasminya dengan pedang sejak lama. Dugu Yuan mendengus dan berkata dengan nada sinis, jika kau punya nyali, basmi saja aku. Fang Lin merasa geli. Anak ini sungguh sombong. Dia sudah jatuh ke tangannya, tetapi dia masih berani mengatakan hal-hal seperti itu. Fang Lin tidak sopan dan menusuk kaki Dugu Yuan 2 kali dengan pedangnya. Dugu Yuan mengerang, kakinya gemetar, dan darah mengalir, tetapi dia tidak mengatakan apapun, menunjukkan kekuatannya. Fang Lin ingin menusuk lagi, tetapi Dugu Nian memohon padanya, jadi dia menyerah dan menyimpan pedangnya. Pada saat yang sama, 3 orang berjalan perlahan di luar halaman Fang Lin. Di antara ketiga orang ini, kecuali Gu Daofeng, ada 2 orang lainnya, yang semuanya adalah master dari keluarga Dugu. Dugu Nian tinggal di Danzong. Setelah keluarga Dugu mengetahuinya, mereka tentu mengirim seseorang untuk mencari tahu apa yang terjadi. Gu Daofeng tidak berani lalai dan tentu saja harus menerimanya secara pribadi. Tuan Gu, keponakanku selalu impulsif. Jika Fang Lin menderita kerugian, Tuan Gu, mohon jangan pedulikan. Seorang pria parubaya dari keluarga Dugu berkata sambil tersenyum tipis. Gu Daofeng tidak peduli Fang Lin benar-benar membutuhkan seseorang untuk memberinya pelajaran. Akan lebih baik jika keponakanku Dugu bisa memberinya pelajaran. Pemuda lain dari keluarga Dugu menunjukkan rasa jijik. Sebagai kepala biara, dia bahkan tidak melindungi pengikutnya. Kepala biara sekte dan tidak terkecuali. Fang Lin yang berada di gerbang halaman sama sekali tidak menyadari kedatangan ketiga orang itu. Ketika Gu Daofeng dan 2 orang lainnya muncul di gerbang halaman, Fang Lin menunjukkan ekspresi terkejut. Ini, Gu Daofeng dan 2 orang dari keluarga Dugu tercengang ketika mereka melihat pemandangan di halaman. Di mana adegan di mana Fang Lin seharusnya diberi pelajaran. Yuan bagaimana kamu bisa terluka? Pria parubaya itu bertanya dengan cemas ketika dia melihat Dugu Yuan duduk di tanah dengan kaki berdarah. Pemuda dari keluarga Dugu menatap Fang Lin dengan tatapan mata yang amat dingin, niat membasminya sama sekali tidak disembunyikan. Gu Daofeng menyembunyikan keterkejutan di wajahnya dengan sangat baik dan melotot ke arah Fang Lin. Beraninya kau menyakiti tamu terhormat Danzongku. Fang Lin mengerutkan bibirnya dan berkata, Tuan, saya tidak suka mendengar ini. Dugu Yuan datang tanpa menyapa dan menyerang saya tanpa penjelasan apapun. Jika saya tidak berhasil menerobos, saya pasti sudah mati di tangannya hari ini. Setelah jeda, Fang Lin berkata dengan nada sarkastis, ini adalah wilayah sekte dan kami. Bagaimana mungkin orang luar bisa seenaknya berkeliaran di sini? Apakah Tuan pertama benar-benar tidak peduli? Gu Daofeng benar-benar marah dengan kata-kata Fang Lin, wajahnya terlihat sangat jelek, tetapi dia tidak bisa marah pada Fang Lin. Bahkan jika Gu Daofeng ingin menekan Fang Lin masih murid Danzongnya. Jika dia tidak melindungi rakyatnya sendiri di hadapan orang luar, hal itu akan sangat keterlaluan baginya sebagai kepala biara. Terlebih lagi, Han Yinyu telah berbicara dengan Gu Daofeng sebelumnya. Meskipun Han Yinyu tidak menyampaikan kata-katanya dengan jelas, Gu Daofeng dapat mendengar bahwa Han Yinyu berharap Gu Daofeng tidak akan menargetkan Fang Lin tanpa alasan. Oleh karena itu, saat ini,
Bahkan jika Gu Daofeng marah pada Fang Lin, dia tidak bisa menyalahkan Fang Lin sama sekali. Tuan Gu, Fang Lin telah melukai keponakanku. Apakah Anda ingin memberiku penjelasan tentang masalah ini? Pria parubaya itu berkata dengan suara dingin. Gu Daofeng menahan senyumnya dan berkata dengan acuh tak acuh, ini salah. Jika keponakanmu masuk ke sini tanpa alasan dan menyerang Fang Lin tanpa mengetahui kebenarannya, bagaimana mungkin dia bisa dilukai oleh Fang Lin? Dia tidak memiliki keterampilan seperti Fang Lin. Bagaimana mungkin kamu bisa menyalahkan Fang Lin? Mendengar ini, mulut Fang Lin berkedut. Gu Daofeng akhirnya mengatakan sesuatu yang masuk akal. Mendengar ini, pria parubaya itu melotot ke arah Gu Daofeng. Gu Daofeng bahkan tidak memandangnya dan berpura-pura tenang. Paman ke-6, tolong jangan banyak bicara. Dugu Nian juga mengeluh dari samping. Paman ke-6 Dugu Nian terdiam. Apakah kamu masih anggota keluarga Dugu saya? Kenapa kalian menjadi tidak setia setelah beberapa lama tidak bertemu? Karena kemampuan sepupuku tidak sebaik yang lain, tidak ada yang perlu dikatakan. Tapi aku ingin mempelajari metodemu. Bagaimana? Pemuda tegas yang sedari tadi terdiam tiba-tiba angkat bicara sambil menatap Fang Lin dengan penuh wibawa. Fang Lin terkejut. Pria muda ini memberinya perasaan yang sangat tidak biasa. Dia jauh lebih kuat dari Dugu Yuan. Dugu Nian juga menjadi cemas dan menasihati, apakah kamu tidak menggertakku? Kamu telah berada di alam elemen bumi selama 2 tahun, dan Fang Lin baru saja menjadi prajurit elemen bumi. Bagaimana dia bisa menjadi lawanmu? Fang Lin menatap Dugu Nian. Gadis ini benar-benar terus berbicara untuknya. Mungkinkah dia menyukainya? Memikirkan hal ini, Fang Lin merasa itu sangat mungkin. Bagaimanapun, dia sangat menonjol dalam semua aspek, dan dia dan Dugu Nian juga orang asing satu sama lain, jadi sangat mungkin mereka jatuh cinta pada pandangan pertama. Nian apakah kamu telah dibius oleh Fang Lin? Mengapa kamu selalu berbicara untuknya? Pria parubaya itu berkata dengan rasa tidak puas. Dugu Nian mendengus dan berkata, meskipun aku membenci orang ini, dialah yang mengajariku Zen Sanshan, jadi dia adalah setengah dari guruku. Bagaimana mungkin aku bisa melihatmu menindasnya? Fang Lin merasa geli. Dia tidak menyangka gadis ini begitu berprinsip. Tampaknya tidak sia-sia mengajarinya Zen Sanshan. Pria parubaya itu sedikit terkejut ketika mendengar ini, lalu menatap Fang Lin dengan curiga. Dia tahu metode alkimia kuno yang hilang untuk mengejutkan 3 gunung. Bagaimana ini mungkin? Dugu Nian berkata dengan tidak sabar, tidak ada yang tidak mungkin, aku telah melihatnya dengan mataku sendiri. Ketika lelaki parubaya itu mendengar Dugu Nian mengatakan ini, dia tahu itu pasti benar. Tetapi sungguh sulit dipercaya bahwa metode kuno legendaris Zen Sanshan benar-benar muncul di tangan seorang anak muda. Apakah kamu sudah mempelajarinya? Pria parubaya itu bertanya lagi. Dugu Nian tampak sedikit malu dan berkata, saya baru mempelajarinya selama setengah bulan dan saya belum menguasainya. Fang Lin meliriknya dari samping namun tidak memperlihatkannya. Ia berkata bahwa ia belum menguasai apapun secara penuh dan faktanya, ia bahkan belum memulai. Namun, kata-kata Dugu Nian membuat pikiran pria parubaya itu tiba-tiba aktif, dan permusuhannya terhadap Fang Lin juga sedikit berkurang. Namun, pemuda tegas itu masih menatap Fang Lin dengan tatapan tajam, seolah-olah dia benar-benar ingin bertarung dengan Fang Lin. Feng jangan kasar. Pria parubaya itu berkata, dan pria muda yang tegas itu diam-diam kembali di belakangnya dengan ekspresi enggan di wajahnya. Fang Lin diam-diam merasa beruntung. Jika orang ini bersikeras bertarung dengannya, haruskah dia melawannya atau tidak? Berjuang, tapi sepertinya aku tidak bisa menang. Kalau kamu tidak melawan, kamu akan terlihat kehilangan muka. Untungnya tidak terjadi perkelahian, kalau tidak Fang Lin pasti akan sangat malu. Fang Lin, keponakanku memang salah dalam masalah ini, tapi kamu juga menyakitinya. Kita akhiri saja masalah ini di sini. Pria parubaya itu berkata dengan enggan. Fang Lin melengkungkan bibirnya dan tidak mengatakan apapun. Pria parubaya itu menatap Dugu Nian lagi dan bertanya, Nian kamu sudah cukup bersenang-senang di luar, ikutlah denganku. Ketika Fang Lin mendengar ini, dia langsung menunjukkan ekspresi penuh harap, berpikir bahwa gadis kecil ini akhirnya akan kembali. Tanpa diduga, Dugu Nian menggelengkan kepalanya dan berkata, Paman ke-6, aku tidak bisa kembali sekarang. Aku akan kembali setelah aku benar-benar belajar cara mengejutkan Sanshan. Fang Lin tidak dapat menahan diri untuk berkata, sebenarnya, kamu sudah hampir mempelajarinya. Kamu bisa pulang dan berlatih perlahan-lahan. Tidak perlu tinggal di sini. Mendengar ini, Dugu Nian memutar matanya ke arah Fang Lin dan berkata, apakah kamu benar-benar ingin menyingkirkanku? Jangan khawatir, selama aku belajar mengguncang 3 gunung, aku tidak akan tinggal bersamamu lagi. Sebelum itu, kamu ingin menyingkirkanku, tidak mungkin. Semua orang tidak dapat menahan tawa ketika mendengar ini.
Fang Lin memasang ekspresi getir di wajahnya. Gadis kecil ini benar-benar bergantung padanya. Pria parubaya itu juga tampak tak berdaya. Dia keluar kali ini hanya untuk membawa Du Gunian kembali, tetapi sikap gadis ini begitu teguh, sehingga dia tidak bisa mengambil tindakan apapun dengan paksa, jadi dia hanya bisa membiarkannya melakukannya. Kalau begitu, sebaiknya kau jaga dirimu baik-baik, Nian Er. Kalau ada yang menindasmu, hubungi saja keluargamu dan paman keenam akan datang secepatnya. Pria parubaya itu berkata sambil menyerahkan sepotong batu giok kepada Du Gunian. Setelah Du Gunian mengambilnya, dia melambaikan tangannya untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Pria parubaya itu menatap Fang Lin dan berkata dengan nada memperingatkan Fang Lin, jika aku tahu kamu telah melakukan kesalahan pada Nian Er, aku akan membuatmu merasakan hal yang paling menyakitkan di dunia. Mengancam saya, Fang Lin memutar matanya dan berkata dengan acuh tak acuh, aku khawatir gadis ini akan melakukan sesuatu yang buruk padaku. Semua orang terdiam. Pria parubaya itu tampak tidak senang. Dia bertukar beberapa kata sopan dengan Gu Daofeng, lalu bergegas pergi bersama pemuda tegas itu dan Du Guyuan. Gu Daofeng tidak tinggal lama bersama Fang Lin, dan secara pribadi mengantar ketiga orang dari keluarga Dugu keluar dari gerbang gunung. Hanya Du Gunian dan Fang Lin yang tersisa di halaman. Entah mengapa Fang Lin tampaknya tidak membenci gadis nakal ini sebanyak sebelumnya. Hei, aku telah menolongmu kali ini. Jika aku tidak ada di sini, kau pasti sudah dipukuli habis-habisan oleh paman keenammu dan yang lainnya. Du Gunian berkata dengan bangga. Fang Lin tampak aneh kamu berbicara mewakiliku seperti ini, apakah kamu menyukaiku? Ekspresi Du Gunian membeku, lalu dia menatap Fang Lin seolah-olah dia orang idiot, tanpa berkata apa-apa, hanya menatapnya dengan tatapan kosong. Fang Lin merasa tidak nyaman saat diperhatikan olehnya dan tersenyum canggung anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa. 3 hari kemudian, Han Yinyu tiba dan membawa semua yang dibutuhkan untuk memurnikan pil embun es, termasuk tungku pil berkualitas tinggi. 130.